Shalom. Nah, kembali lagi nih di ibadah Midweek Youth and Teen. Gimana nih teman-teman kabarnya? Harusnya tuh sehat-sehat karena kita punya Tuhan yang luar biasa kan? Betul kan? Betul. Nah, teman-teman bersyukur ya pada minggu ini kita dipertemukan kembali di ibadah Midweek Youth and Teen. Nah, untuk memulai ibadah kita pada sehari hari ini, saya mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Sampai hari ini kami bisa merasakan kasih-Mu, kami bisa merasakan hikmat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan kami akan mulai ibadah pada sore hari ini. Kau yang menjaga kami, mengurapi setiap mata dan telinga kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
sekarang kita sudah waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau menyembah Dia, kita mau pujikan lagu More Than Enough. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, mau menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami dan pikiran kami Tuhan, untuk tertuju kepada Engkau Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kau yang memberkati hamba-Mu Tuhan, Kau yang berbicara melewati hamba-Mu, supaya kami dapat menerima firman itu dengan baik Tuhan. Kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Salam orang-orang muda yang diberkati Tuhan. Pada hari ini kita mau belajar tentang the power of prayer. Firman Tuhan akan saya ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai ayat yang ke
31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudaraku, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, firman yang baru saja saya baca itu adalah sesuatu yang luar biasa, tetapi itu tidak serta-merta terjadi. Jadi firman ini dilatar belakangi oleh sebuah kejadian di mana murid-murid sebenarnya sebelum mereka mengalami hal demikian, mereka adalah pribadi-pribadi yang penakut. Ya, kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, semua murid-muridnya itu tersebar, lari ketakutan. Tetapi peristiwa Pantekosta mengubahkan mereka. Peristiwa Pantekosta mengubahkan spirit mereka. Bahkan diceritakan setelah Pantekosta terjadi, saudaraku, bahwa Petrus yang tadinya seorang yang sangat penakut, tiba-tiba dia berkhotbah dengan berani luar biasa, dan pada hari itu ada sekitar 3.000 orang bertobat. Dan 3.000 orang yang bertobat itu kemudian mereka gembalakan, dan mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Jemaat yang hidup terus berkumpul, merenungkan firman Tuhan, ada kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, ada pujian-pujian penyembahan yang mereka lakukan, ada doa yang mereka lakukan, ada juga hidup berbagi yang mereka lakukan. Jadi kejadian Pentakosta itu mengubahkan hidup mereka. Mengubahkan hidup mereka, bahkan di pasal selanjutnya dikatakan bahwa murid-murid itu begitu gagah berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya adalah Yohanes dan Petrus. Nah, lewat pemberitaan murid-murid itu, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang dulu mungkin berteriak, Yesus disalibkan, salibkan dia, salibkan dia. Pada hari-hari itu mereka mengalami pertobatan yang luar biasa. Dan itu merupakan ancaman dalam tanda kutip bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Itulah sebabnya mereka kemudian diancam. Itulah sebabnya mereka kemudian diintimidasi sedemikian rupa. Sampai di pasal yang keempat, Yohanes dan Petrus memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Dan banyak orang bertobat karenanya. Dan itu menyebabkan mereka tidak disukai oleh tokoh-tokoh agama pada waktu itu, oleh juga orang-orang Farisi, orang Saduki, dan lain sebagainya. Singkat cerita, mereka diancam, mereka dibully dan lain sebagainya kalau istilah sekarang. Tetapi ada satu statement dari mereka yang luar biasa. Ketika mereka ditanya dengan kuasa siapa dan lain sebagainya, ayat 8 di pasal yang keempat, maka jawab Petrus dengan Roh Kudus, dengan penuh Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saudaraku, tadinya Petrus orang yang begitu penakut, ya begitu penakut luar biasa, tetapi ketika dia mengalami kuasa Roh Kudus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dikatakan dia menjadi pribadi yang luar biasa berani. Dia bahkan berkata, karena Kristuslah kami memberitakan kebenaran firman ini. Singkat cerita, Petrus dan Yohanes ditangkap. Namun pada hari berikutnya dia dilepaskan. Dan itulah yang melatar belakangi, saudaraku orang-orang muda, bagaimana gereja Tuhan di awal-awal mengalami tekanan yang luar biasa. Bukan hanya tekanan fisik, tetapi juga psikis yang luar biasa. Tetapi mereka begitu kuat luar biasa imannya, karena apa? Karena mereka mengalami Tuhan. Nah, kalau hari-hari ini
Mungkin ada di antara orang-orang muda, saudara yang luar biasa, mengalami tekanan psikis yang luar biasa. Tidak ada bandingannya sebenarnya dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula. Tidak ada bandingannya. Mungkin hari-hari ini yang dialami oleh saudara adalah, apalagi orang yang sudah lulus di masa pandemi ini, kadang-kadang diketawakan. Wah, kamu lulus gara-gara giveaway katanya. Orang yang naik kelas gara-gara giveaway. Dan itu adalah candaan-candaan yang kadang-kadang membuat hati kita itu nggak enak. Paling sebatas itu yang tekanan-tekanan yang saudara alami. Nah, namun hari ini kita mau belajar dari jemaat mula-mula. Ya, mereka begitu mengandalkan Tuhan luar biasa. Ketika mereka ditekan, ketika mereka diintimidasi, tetapi ada statement ilahi yang mereka munculkan, dan itu yang membuat mereka kuat, dan itu yang membuat mereka tidak lari seperti pada saat Tuhan Yesus disalib, tetapi mereka justru datang kepada Tuhan. Nah, inilah yang tadi kita baca di ayat yang ke-29. Ada dua hal, saudaraku, yang ingin kita pelajari pada sore hari ini. Ya, ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ya, jadi ketika mereka diancam, ketika mereka ditekan luar biasa, kalau sebelum mereka mengalami pemulihan dari Tuhan, mereka lari, bersembunyi ketakutan. Tetapi ketika mereka sudah mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat mereka bergairah dan kuat. Dikatakan demikian, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi ada respon yang luar biasa, saudaraku. Ada respon yang luar biasa. Jadi ada dua hal yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi ancaman yang begitu luar biasa, respon yang pertama, mereka meminta keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi mereka bukannya lari, tetapi mereka berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Hai orang-orang muda, hari-hari ini kita sedang dilawat roh doa yang luar biasa. Mari bangun hubungan doa kita. Bangun doa-doa kita bukan doa-doa yang biasa, tapi doa-doa yang luar biasa, sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula. Mereka tidak berdoa, Tuhan luputkanlah kami dan lain sebagainya. Tetapi mereka berdoa, Tuhan berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Amin. Jadi doa yang penuh dengan gairah, doa yang penuh dengan doa yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan. Minta, karena itu yang akan mengubahkan paradigma kita tentang doa. Doa yang begitu kuat luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi yang pertama dikatakan mereka meminta keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua dikatakan mereka meminta tanda mujizat yang menyertai mereka. Ayat yang ke-30 dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Rekan-rekan muda, orang-orang muda yang luar biasa, mari bangkitkan roh doa kita. Kita minta keberanian masa-masa seperti ini. Gunakan medsosmu, gunakan aplikasi-aplikasi media sosialmu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya era saudara adalah era-era di mana medsos begitu luar biasa. Gunakan medsosmu untuk memberitakan firman Tuhan. Gunakan medsosmu untuk menasihati orang dengan kebenaran firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Berikanlah kepada kami keberanian untuk menyatakan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Jangan lagi bersembunyi, jangan lagi takut, tetapi mulai sebarkan berita-berita tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Beri kepada teman-temanmu kebenaran, nasihat-nasihat firman Tuhan.
Kemudian yang kedua, mulai berdoa, Tuhan, aku berdoa apa yang aku sampaikan, apa yang aku broadcast, Tuhan sertai dengan tanda-tanda mujizat-Mu, sertai dengan kuasa-Mu, supaya orang yang menerima pesanku ini mendapatkan lawatan-Mu, orang-orang yang menerima pesanku ini Tuhan mendapatkan kebenaran-Mu. Mulai doakan karena saya percaya Tuhan pun sedang memakai media sosial. Tuhan sedang memakai media-media yang ada untuk apa? Untuk memuliakan nama Dia. Dikatakan di situ, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi jangan takut lagi, tapi mulai beranikan diri untuk menyampaikan pesan Tuhan dan minta kepada Tuhan. Ada tanda mujizat, ada mujizat terjadi lewat hidupmu. Engkau tidak lagi mendengar, oh Tuhan pakai hamba Tuhan A, Tuhan pakai hamba Tuhan B melakukan mujizat. Enggak, tetapi mulai dari dirimu. Mulai dari dirimu, Tuhan pakai aku supaya melalui aku ada tanda-tanda mujizat tersampaikan, tersiarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, ayat yang ke-30 luar biasa, ayat 31 luar biasa. Dan ketika mereka sedang berdoa, jadi respon mereka yang pertama minta diberikan roh keberanian dan minta tanda-tanda mujizat. Catat baik-baik di situ dikatakan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ketika murid-murid Kristus sedang berdoa, Alkitab katakan bukan murid-muridnya yang goyang ketakutan, tidak. Tetapi dikatakan ketika mereka sedang berkumpul dan berdoa, goyanglah tempat mereka berdoa. Sesuatu yang ilahi terjadi, sesuatu yang supranatural terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tempat di mana mereka berdoa goyang. Tempat di mana mereka berdoa bergetar. Dan seterusnya dikatakan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mari orang-orang muda, komunitas-komunitasmu mulai bangkitkan roh doa, di mana ketika engkau berdoa, tempat di mana engkau berdoa bergoyang, dan engkau semua yang berdoa dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dikatakan di situ, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Curahan Roh Kudus, zaman Roh Kudus itu membuat mereka mengalami keberanian yang ilahi, dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan dengan berani dan luar biasa. Dan saya berdoa itu terjadi atas engkau, atas pelayanan orang muda di tempat ini, di tempat saudara yang sedang beribadah bersama-sama dengan kita hari-hari ini. Ini saatnya orang-orang muda bangkit, ini saatnya orang-orang muda bergerak, tidak lagi bersembunyi, tidak lagi ketakutan, tidak lagi dibayang-bayangi oleh senior-senior kita. Tetapi inilah waktumu untuk engkau datang kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kepadaku keberanian untuk memberitakan kebenaran-Mu. Tidak berhenti di situ, Tuhan juga sertai tanda-tanda mujizat di dalam pelayananku, di dalam studiku, di dalam aktivitasku, sertai dengan tanda-tanda mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mulai berdoa sampai engkau mendapatkan Tuhan, sampai engkau mendapatkan Tuhan hadir dan membangkitkan rohmu. Dan engkau memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya ini sedang Tuhan lakukan. Ini sedang Tuhan gerakkan orang-orang muda hari-hari ini. Kebangunan-kebangunan sedang terjadi. Gelombang-gelombang doa sedang Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk juga gelombang doa terjadi atas komunitas orang-orang muda. Di awal tadi saya katakan 3.000 orang yang bertobat, mereka tinggal dalam komunitas yang kesehariannya apa? Mereka haus dan lapar akan kebenaran.
Kesehariannya mereka apa? Mereka berkumpul, memuji Tuhan. Mereka berdoa dan membagi-bagikan apa yang mereka punya. Mereka bersehati di dalam seruan dalam Tuhan. Mulai bangkitkan hal yang demikian di antara komunitas-komunitas orang muda. Dan mulai berdoa seperti jemaat mula-mula. Tidak lagi ketakutan, tapi mulai Tuhan berikan keberanian kepadaku, kepada kami untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Sertai apa yang kulakukan dengan tanda-tanda mujizat-Mu. Dan lawat setiap doa-doa kami ya Tuhan. Engkau hadir dan jamah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kekuatan yang ilahi, kekuatan yang supranatural Engkau alami bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya sangat yakin dan percaya ketika ini kita mulai sepakat, kita kerjakan bersama-sama di dalam doa-doa kita. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ada sesuatu yang Tuhan bahkan sedang mulai kerjakan di pelayanan orang-orang muda. Mulai responis. Setelah selesai engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mulai buat komitmen. Buat kelompok-kelompok doa yang tidak biasa-biasa. Tetapi kelompok-kelompok doa di mana di situ kehadiran Tuhan benar-benar engkau alami. Kehadiran Tuhan benar-benar engkau rasakan. Dan ada juga lawatan Allah yang kau alami. Ada pernyataan-pernyataan Allah yang kau alami. Dan itu membangkitkan rohmu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan mujizat-mujizat terjadi. Saya berdoa, mujizat-mujizat terjadi di dalam hidupmu. Ketika engkau mendoakan teman-temanmu yang sakit, disembuhkan. Teman-temanmu yang mengalami pergumulan dan permasalahan, didoakan, ada jawaban lewat hidupmu. Lewat apa yang kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang muda yang luar biasa. Dua hal dari firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Untuk kita memiliki kekuatan doa. The power of prayer. Doa yang berani meminta kepada Tuhan. Tuhan berikan kepadaku keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Yang kedua, Tuhan aku minta tanda dan mujizat menyertai pelayananku, melayani hidupku. Sehingga apa? Sehingga pelayanan kita disertai dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pasti akan berdampak luar biasa bagi orang-orang muda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami meresponi kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ampuni kami kalau kadang kami ketakutan. Ampuni kami kalau kadang kami bersembunyi. Kami lupa atau tidak berani memperkatakan kebenaran firman-Mu kepada teman-teman kami. Bahkan kepada sahabat kami. Tetapi setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, mari Roh Kudus bangkitkan roh kami. Bangkitkan roh setiap orang-orang muda yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka mulai berdoa. Untuk mereka mulai meminta kepadamu Tuhan. Tuhan berikan kepadaku roh keberanian. Untuk memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Dan mereka mulai berani meminta kepadamu ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan juga tanda-tanda mujizat-Mu dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Supaya ketika kami mendoakan rekan-rekan kami, teman-teman kami, bahkan sahabat terdekat kami, ada kuasa Allah yang dinyatakan. Ada mujizat Allah yang terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sungguh berdoa Tuhan, sore hari ini ada lawatan pribadi terjadi atas orang-orang muda di dalam nama Yesus Tuhan. Orang-orang muda yang meresponi firman-Mu. Orang-orang muda yang berani karena Engkau. Orang-orang muda yang dikuasai oleh Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang muda yang menjadi berkat bagi generasinya. Orang-orang muda yang memberkati generasinya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, gak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.